Halo netizen yang budiman, kali ini saya mau bikin video Q&A biar kayak youtuber terkenal. Dan sekarang saya ada di mana? Langsung aja kita panggilkan yang punya studio kandang ayam ini, ya. Sakti memang ini. Pada ini sakti. Ini yang bikin sakti. Memang ya. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik, selalu baik ya. Mau selalu. Keuangan pasti dong stabil terus. Amin. Dia mau liburan nih katanya, mau jalan-jalan. Nanti kalau Mas liburan studionya saya pakai aja lah. Bayar ya, Ya. per jam 50 juta. Yaudah. Sekarang kita langsung nih Mas, video Q&A. Anjir. Alright. Udah ada beberapa orang yang nanya di 654 pertanyaan. Gila ya. Saking hitsnya itu saya Mas. Oke, langsung pertanyaan yang pertama dari ini aja, Reza FW. Lebih baik vlog atau vlog? Kalau itu kan beda, ini kan beda Ya. buat di merek kamera yang berbeda kan. Ya. S-Log itu buat Sony, vlog Ya. itu buat Panasonic. Lebih baiknya Nah. lebih baik yang mana? Kalau di Sony kan jelas dia sensornya lebih gede. Iya. Vlog kan untuk di Panasonic, di Lumix kan dia Micro Four Thirds. Ukuran sensor itu ya sebenarnya lumayan mempengaruhi untuk dynamic range atau rentang dinamis. Iya. Jadi ya Dan- kalau dibilang lebih baik mana, kalau untuk di rentang dinamisnya lebih baik yang di sensornya yang lebih tinggi. Iya. Yang Soalnya sudah saya belum pernah megang banget pakai vlog gitu, tapi setelah baca-baca vlog itu sampai 12 plus 12 ya. 12 kalau S-Log bisa Sampai 14 14 ya. Apa yang bikin Mas Gun dan Kang Sena lebih memilih berkecimpung di dunia videografi ketimbang fotografi? Kalau Mas Gun dulu deh. Oh. Kenapa berkecimpung di videografi? Karena dulu sebenarnya awalnya dulu senang fotografi. Cuman terus kenapa tertarik videografi? Karena ngerasa bisa banyak bercerita di video, di runtutan visual dalam bentuk frame-frame. Nah, itu saya suka untuk mengarahkan persepsi orang yang nonton melalui runtutan frame-frame itu gitu loh. Dibandingkan foto kan cuman ya satu atau beberapa, nah video kan. Ya gini kan, gini Mas, saya mau tambahkan juga. Sebenarnya DOP atau sinematografer juga sama-sama seperti fotografer ya. Cuman berbedanya kami itu motret Media. 24 frame per second. Kalau sinema Ya, atau bahkan lebih gitu kan ya, bisa 50 dan ya lebih. Nah, kalau saya kenapa berkecimpung di dunia videografi ya, tertariknya itu dulu kan suka awal-awal sih fotografi sport Mas, dari mulai balapan motor dan lain-lain gitu kan. Terus kayaknya merasa bosan aja, pengen belajar sesuatu yang baru gitu. Walaupun waktu itu belum jago-jago amat, cuman pengen ngulik aja istilahnya kan, pengen sesuatu yang baru dengan gambar yang bergerak gitu. Oke. Jadi seperti itu sih pertamanya awalnya. Alright. Lensa apa yang bagus untuk pengambilan video? Ini nih. Ini Ini lensa olahraga. Lensa olahraga Oke, ya? boleh. Ada di TV. Coba Mas bantu jawab, lensa apa yang bagus untuk pengambilan video? Lensa yang bagus adalah paling tidak itu kamu belilah J-Sip itu atau CNE ya, pokoknya di atas 50 juta lah. Ya saya lebih prefer ke Phaedra anamorphic ya. Boleh. Ya itu tergantung kebutuhan apa. Kalau kamu misalnya ngambilnya lebih banyak ngambil momen kan, terus kamu bekerja sendirian, kamu pakainya lensa cinema lens yang satu bijinya harganya 60-an juta, terus kamu pakai fixed lens itu atau prime lens ya, itu, cinema lens ya. itu beberapa, ya malah kamu nggak dapat apa-apa. Malah jadi ngeribetin, Malah ngeribetin ya apa yang useless lah istilahnya. Ya kamu tanya ke diri kamu sendiri butuhnya lensa buat apa. Ngesutnya untuk apa gitu. Jadi misalnya sukanya videografi, misalnya suka nge-shoot video tentang bola gitu kan, nggak mungkin pakai lensa 14 gitu Mas ya. Karena Ya bisa aja ya 14 bisa mili aja. tapi Ya. pakai sensor yang kecil jadi bisa lebih dapat field of view-nya lebih Iya, sempit. Nah. betul. Tips and trick untuk videografer budget pas-pasan. Ini nih Tips and trick yang selalu. Ya yang jelas kan ini sih klise sih. Ya maksimalin apa yang budgetnya kamu punya dulu kan. Kalau udah kamu bisa maksimalin budget yang kamu punya, ya kamu semangat terus berkarya dengan budget yang ada itu gitu loh. Jangan terus kamu nunggu berkaryanya kalau budgetnya udah ada buat beli gear baru. Jangan. Saya pun gini Mas, kalau misalnya saya pengen kamera apa gitu, atau misalnya pengen mencoba dulu ya, awalnya pengen mencoba fitur S-Log gitu ya, waktu zaman DSLR baru si Sony ini ngeluarin, saya sewa dulu. Sewa, Oh, sewa. ya
Kang, gimana pendapat mengenai Lumix G85? Rencana mau beli itu tapi karena harga yang tidak terlalu beli itu karena harga yang tidak terlalu mahal. Nah, GX85 itu dia itu semacam G85 atau GX85. Kalau GX85 itu kalau nggak salah pocket ya. Emang ada ya? G85 yang baru kan maksudnya. G85 dia mungkin G85. Ya G85 itu kan bukan adiknya sih, kayak apa? Kelas lebih murah sedikit daripada si GH5 yang sekarang keluarnya bareng. Itu tuh yang bikin bagus, yang pertama adalah Dual IS. Dual IS itu jadi di body kameranya sendiri udah ada 5 axis image stabilization, terus kalau misalnya kamu pakai lensa yang udah ada optical image stabilization antara dua itu berkomunikasi antara optical image stabilization sama 5 axisnya itu, kalau misalnya lensanya mau kemana untuk stabilisasinya, bodinya juga kemana, itu bekerja sama gitu loh. Jadi 7 ya? Iya bisa 7 ya. Tapi itu memang tingkat kestabilannya keren banget ya Mas? Udah lihat video-video reviewnya? Udah. Itu keren sih. Daripada kayak misalnya di Sony gitu kan 5 axis IBIS-nya itu nggak kerja bareng dengan yang di lensanya, jadi kitanya mau kemana geraknya, lensanya mau kemana, 5 axisnya mau kemana. Nah iya, bentrok ya sering terjadi, makanya ya lebih baik kalau misalnya kayak pakai Sony itu saya sering matiin aja si stabilization di lensa gitu. Kalau saya biar nggak bentrok. Alur penulisan skrip short movie. Mungkin kalau misalnya alur lebih baik pelajarin dulu aja struktur 3 babak ya Mas. Yang udah pernah bikin. Iya yang kayak apa? Introduction ya, pengenalan dan lain-lain, terus ada konflik dan penyelesaian masalah. Mungkin itu 3 dasar dulu aja, itu nggak usah ke macam-macam dulu ya Mas, nggak usah. Desain karakternya juga penting. Jadi kan orang kan nonton film kan dia karena suka sama goal karakternya juga kan. Jadi kalau misalnya visualnya bagus tapi karakternya di situ nggak punya engagement sama audiensnya, sama penontonnya, ngapain gitu loh. Jadi harus punya karakter yang bagus, harus yang didesain banget. Nah terus dia goalnya dalam film itu apa, itu harus jelas gitu loh. Apakah banyak shot dengan angle berbeda dalam satu scene akan membuat suatu karya lebih baik dan menarik? Oke, ya kita lihat dulu ya. Atensi pertama kan konteksnya apa, konteks videonya, mungkin konteks filmnya apa ya. Ganti angle, ganti framing itu kan ada motivasinya kan. Jadi kenapa shotnya berikutnya shotnya lebih padat, pasti ada motivasinya dong. Nggak mungkin kayak orangnya lagi, kita pengen menggambarkan bahwa si orang itu lagi nangis kan biasanya lebih padat informasinya kan, harus kita pertajam kan dan gambar lebih padat, terus kita kasihnya drone shotnya nggak mungkin. Nah kita lihat dulu kemampuan sutradara untuk mengarahkan persepsi penonton itu seintens apa, itu harus dilihat dulu. Misalnya nih kalau di adegan fighting atau action gitu kan memang mungkin nggak harus dibutuhkan juga, tapi mungkin dengan banyaknya shot dan angle itu memang bisa menambah tensi adegan kan ya Mas ya. Lebih jadi thrilling, ya lebih jadi kita lebih wah gitu, tensinya lebih naik gitu mungkin kan. Tapi ini sih kalau misalnya kamu pernah nonton film-filmnya Jackie Chan ya. Nah kalau sutradara lain mungkin ya, tapi ini sebenarnya bukan ke sutradaranya, lebih ke bagaimana si aktornya itu kalau melakukan fighting scene misalnya bisa realistis cuman dalam satu one take atau one shot aja gitu kan. Nah buat biar realistis kan kadang kesulitan si aktornya ini untuk koreografi kan, biar realistis, jadi ya istilahnya tuh untuk cheating angle-nya gitu loh. Dibanyakin di situ. Cuman kayak misalnya Jackie Chan, dia lebih ke flow-nya itu gimana biar dapat fighting-nya realistis, itu dia lebih suka untuk one take only. Jadi nggak banyak yang adegan panjang gitu, gambarnya wide aja kan. Jadi nggak ada yang cheating angle-nya. Itu tergantung ininya sih, kemauan sutradaranya, kemauan dan lihat juga si aktornya kemampuan ya. Aktornya. Misalnya aktornya jago memang beneran, dengan buat satu shoot aja, one shoot aja juga malah lebih bagus, malah lebih realistis gitu, nggak perlu angle cheating segala. Nah begitu. Jadi lensa bagus apa kamera bagus? Kalau saya lebih ke lensa bagus, karena lensa itu investasi. Kamera itu ya memang kamera sebaiknya bagus, cuman kan istilahnya itu kalau lensa itu terpakai terus ya Mas. Terpakai terus gitu loh. Kamera itu kan 5 tahun banget. 5 tahun paling lama ya Mas. 5 tahun tuh udah bukan ketinggalan zaman juga sih. Cuman untuk ngejar production value yang lebih bagus 5 tahun udah umurnya lah gitu ya. Soalnya kalau lensa ada lensa kayak upgrade lensa baru itu ya, kita sebenarnya bukan karena fitur baru lensanya, tapi karena kita emang pengen ya itu tadi production value yang lebih lagi aja. Iya begitu. Karena emang lensa tuh
lensa tahun 90-an seperti Nikkor yang AIS 12 itu masih sangat itu terpakai masih sampai kepake sekarang. sampai sekarang. Wih, cakep itu. Apa lagi? Ini nih, biar nggak banyak yang nanya tentang ini lagi, kamera apa yang cocok untuk pemula di sinematografi? Anjir. Kamera untuk pemula ya tergantung kamu seniat apa jadi pemula. Kalau pemulanya banyak uang dan sangat niat ya A7S atau FS7 Mark II ya nggak ada masalah ya Mas. Ya, tergantung niatnya mau apa sih. Kalau pemula yang nggak niat ya udah kamu pakai Coba, Mas, ini. semampunya kamu beli aja. Jelaskan mengenai FPS Mas. FPS kan sebenarnya tergantung, yang pertama itu pertimbangannya adalah tergantung kamu untuk publishingnya di mana. Kalau untuk sinema standarnya adalah base frame rate 25 frame per second. Nah kalau kamu mau ngambil adegan slow motion, kalau di sinema itu istilahnya ada overcrank. Jadi kamu pengambilan gambarnya dipercepat untuk menghasilkan slow motion. Nah kamu mau secepat apa? Mau selambat apa slow motion? Mau selambat apa slow motionnya? Kalau kamu mau 2 kali lebih lambat ya berarti di overcrank 2 kali. Iya, jadi jadi shutter speednya 1/48, terus frame rate-nya 48 fps misalnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk normal di render agar terlihat normal seperti mata manusia ya ada di 24 atau 25 ya Mas ya? Iya 24, 25. Ini tergantung tergantung shutter speednya juga kalau untuk mendapatkan motion blur yang normal yang lu bilang. Kalau misalnya render untuk 50 mili Mas 50 fps itu sebenarnya misalnya kita shoot memang 60 fps, kita render 60 fps, gimana sih? Gue tuh masih bertanya-tanya. Kalau gue sih kayak useless, tapi tergantung sih. Ini sebenarnya kan dulu pernah kan film apa sih yang 48 fps itu gue lupa, Avatar bukan ya? Jadi ada sutradara Avatar siapa lupa namanya. Jadi dia pengen breakthrough istilahnya tuh, pengen yang bikin gambarnya itu dengan frame rate yang tinggi tapi dipresentasikan dengan frame rate yang tinggi juga biar setiap framenya itu crispy gitu loh, tapi tetap normal motion blurnya gitu loh. Jadi dia tayangin di sinemanya juga 48 fps gitu. Ya berarti kalian nggak apa-apa lah mau misalnya render di 120 fps asal kalian bisa bertanggung jawab dengan karya kalian itu. Maksudnya tujuannya apa gitu ya Mas? Bener nggak? Ya gitu. Bang, minimal berapa kali take biar shoot yang kita ambil itu udah pasti bener? Ya tergantung kitanya, tergantung talent yang kita ini, tergantung kesulitan saat produksi. Saran jangan 1 kali take langsung udah ya Mas, biar ada cadangan gitu ya. Kayak bikin film itu biasanya ada istilahnya cus. Jadi kita kalau udah dapat gambar satu yang good, nah good kan waktu kita ngambil gambar kan waktu preview doang itu. Nah belum tentu pada saat kita post produksi emang bener-bener good gitu loh. Kadang waduh padahal pas kita preview di lapangan keren, tapi kok begitu kita edit kok ada aja yang kurang ya. Nah itu makanya kadang meskipun udah good, sutradara udah bilang good, kita bikin cusnya. Nah begitu, jadi jangan cuma satu, ya minimal 2 atau 3 lah ya Mas ya. 3 good take. Nah, terus cara dapetin ide dan footage yang berkualitas dalam membuat short movie yaitu latih lagi. Kalau misalnya ide mungkin harus berlatih ya Mas. Kalau ide tuh kalau saya bilang sih dari bagaimana kita mengamati sih. Gimana kita mau dapat ide kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengamati? Kita cuman ide tapi cuman diem bertapa tapi nggak ada, kita nggak ada observasi, ya. Harus ada niatan. Kira-kira kita misalnya mau mengangkat percintaan, kan cinta itu luas ya Mas. Nah kita cobain lah nembak cewek-cewek yang nggak mungkin diterima atau gimana ya, itu bisa jadi ide. Itu banyak. Oke, next. Nih ada cewek Mas yang nanya nih. Nah, ada cewek yang nanya nih. Mana? Nyari model dilihat dari apa? Kok aku nggak pernah dijadiin model video kalian? Kok ini hitam doang dia, apa tanah buka dong itu cewek, profilnya. Cakep nggak? Wah, cakep. Sini aja main ke. Follow dulu. Mau follow lagu dia mau follow lagu ya. Jawab dulu ya. Tapi ada yang kayak gini nggak sih? Jadi faktornya adalah dipilih atau enggaknya adalah bisa dimodusin apa enggak. Nah, itu kalau Sena kayak gitu. Emang lu enggak? Untuk penilaian hasil sebuah video yang bagus itu indikatornya apa aja? Penilaian hasil video yang bagus. Satu kontennya menarik. Yang dua visualnya emang mendukung untuk storytelling, jadi selaras gitu loh. Yang ketiga adalah kualitas audionya. Udah, minimal 3 itu.
udah megang 3 itu udah pasti diminati ya. Ini coba, seberapa perlunya efek atau plugin penghilang noise pada sebuah video low light? Waduh, kenapa harus bergantung banget pada plugin noise reduction? Waduh. Kalau saya sih ya Mas, make plugin itu hanya pada kondisi terpaksa gitu. Maksudnya terpaksa ada beberapa shot yang wah, ini kurang bersih nih gitu. Jadi nggak sengaja syuting, waduh cahayanya kurang, paksain aja biarin noise juga. Nanti ya, bisa ya nggak pernah mengandalkan untuk noise sih, enggak ya, nggak pernah neko-neko gitu ya Mas. Ya, dari awal sebaiknya audio visual itu sebaiknya dari awal memang kita well prepared, well made, well done. Waduh, jadi lapar nih stick. Jadi ya gimana misalnya kalau kamu kemampuan kamera kamu nggak ada nggak punya high ISO performance yang bagus, ya pasti kamu tahulah cara ngetweaknya gimana, apakah dengan pencahayaan yang lebih bagus, apakah dengan lensa yang lebih wide aperture. Nah, kamu maksimalin di situ. Tapi kalau 2 itu kamu udah maksimalin, ternyata emang ya terpaksa, ya silahkan monggo. Silahkan, tapi ya jangan terlalu bergantung lah intinya. Oke ya, kali ini di video Q&A kali ini segitu aja dari saya dan Mas Gun. Terima kasih loh Mas. Sama-sama. Mau collab aja. Ini pasti temen-temen ya. Wah, collab sama aku kapan? Collab sama aku. Pasti marah ke Mas Gun karena nggak mau. Makanya langsung todong ke sini. Kalau collab itu banyak banget yang pada DM gitu kan di Instagram kan, Twitter juga. Collab yuk. Masalahnya gini loh. Collab itu kan istilahnya kan kolaborasi yang harus ada idenya itu apa dulu gitu loh. Kalau cuman bilang collab yuk, terus saya suruh mikir sendiri konsep collabnya apa sebanyak itu aja. Pusing saya sendiri aja. Kalau kamu udah ada ide collabnya ngapain, ayo ngajakin, tapi dijelasin gitu loh ke saya konsepnya apa gitu. Kalau konsepnya menarik ayo gitu. Pasti ayo aja pasti ya Mas. Nggak mungkin keberatan sih kalau memang menarik gitu. Ya gitulah makanya. Gitu, jadi kalau buat teman-teman yang mau collab sama dia gitu, tutorial cara collab sama Mas Gun. Tutorial cara collab. Tutorial tapi cara, yang bener yang mana nih? Udah oke, segitu aja ya di video Q&A kali ini. Mudah-mudahan jawaban teman-teman sudah terjawab dengan baik dan memusingkan ya, nggak apa-apa lah. Oke, segitu aja. Salam dari saya dan Gunrok. Kalian harus subscribe, tapi pasti udah subscribe sih. Nge-subscribe saya pasti nge-subscribe dia, ya udah. Udah gitu aja ya. Saya Narasena, dia Gunrok. Bye bye.